Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kitab Aqidatul Islamiyah pada bab yang terakhir, penutupan ikhtitam kitab Aqidatul Islamiyah sampai kita pada bab Ma'rifatul Khulafa'ir Rasyidin, halaman 36. Ma'rifatul Khulafa'ir Rasyidin, bab yang menerangkan tentang para Khulafa'ir Rasyidin. Para Khulafa'ir Rasyidin itu adalah para pemimpin. Secara bahasa khulafa itu artinya khalifah, dari kata khalifah jamaknya khulafa, artinya pemimpin. Ar-Rasyidin artinya yang mendapat petunjuk. Secara bahasa Khulafa'ir Rasyidin itu artinya para pemimpin yang mendapat petunjuk. Tapi secara istilah Khulafa'ir Rasyidin itu adalah sahabat Nabi yang meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang 4 orang, yaitu yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik, mari kita baca man qama bi nasyriddin ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Man qama iku sapa kang jumenengi sapa man bi nasyriddin kelawan nyebar agama ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam sakwise sedane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meneruskan untuk menyebarkan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya begitu. Jawabnya Al-Khulafa'ur Rasyidun utawi Khulafa'ur Rasyidun. Mereka yang meneruskan perjuangannya Rasulullah setelah wafat adalah Khulafa'ur Rasyidun. Khulafa'ur Rasyidun itu ganteni Kanjeng Nabi, tapi khusus untuk urusan agama, meneruskan perjuangan agama dan meneruskan pemerintahan Rasulullah. Tidak untuk kenabian. Sekalipun meneruskan Rasulullah tapi tidak meneruskan kenabiannya. Kenapa? Karena Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Wahum, dan mereka itu adalah Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Mereka itu adalah 4 sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ma khulasatu sirati Abi Bakar radhiyallahu an, ma khulasatu iku apa utawi kesimpulane sirati Abi Bakrin, tindak lelakune sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kesimpulan dari sirah atau perjalanan hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu? Huwa utawi Abu Bakar awwaluman aslama iku kawitane wong kang Islam. Orang Islam yang pertama laki-laki adalah Abu Bakar. Orang Islam pertama perempuan adalah Khadijah Al-Kubra. Orang Islam pertama anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Ini perlu kita ingat. Laki-laki pertama yang masuk Islam Abu Bakar. Perempuan pertama yang masuk Islam Khadijah, istrinya Rasulullah. Anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wanita pertama yang gugur syahid di jalan Allah adalah Sumayyah namanya. Ada perempuan namanya Sumayyah. Itu wanita pertama yang syahid gugur sebagai syuhada. Wanita pertama. Jadi nek ana awak cerdas cermat, siapa wanita pertama yang syahid fisabilillah? Jawabannya Sumayyah. Ibunya Ammar. Wa ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan ing dalam sakwise sedane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irtadda murtad ba'dul Arabi sapa setengah wong Arab anil Islam saking Islam. Setelah Nabi wafat,
itu banyak orang murtad. Murtad kenapa? Karena nganggap mereka saiki wis gak wajib menjalankan syariat sebab Nabi sudah wafat. Jadi jalankan syariat itu cuma ketika zaman Nabi tok. Ketika dipimpin oleh Abu Bakar, tidak mau mereka. Tidak mau bayar zakat, tidak mau menjalankan syariat. Faharabahum, maka merangi sapa Abu Bakar ing Arab, maka diperangi mereka itu oleh Abu Bakar. Jadi pada masa Abu Bakar itu muncul orang-orang yang murtad yang keluar dari agama Islam karena menganggap wis tidak berlaku mana syariat sak badane sedane Kanjeng Nabi. Hatta raja'u ilal Islam, sehingga balik sapa Arab yang marang Islam, sehingga sampai pada akhirnya mereka yang murtad itu balik meneh memeluk agama Islam. Tsumma arsala juyusha, nuli ngutus sapa Abu Bakar al juyusha ing pira-pira tentara li fathi Faris wa Syam krana buka tanah Persia lan tanah Syam. Kemudian pada masa Abu Bakar juga Islam diperluas sampai wilayah Persia dan Syam. Wa mata bil Madinah, dan Abu Bakar wafat di Madinah sanata 13 Hijriyah pada tahun ke-13 Hijriyah, walahu minal umri 63 sanatan, dan beliau saat itu berumur 63 tahun. Wa muddatu khilafatihi, utawi mangsane dadi khalifah Abu Bakar sanatani iku 2 tahun, wa 3 asyhurin lan 3 wulan, wa 9 ayamin lan 9 dina. Lamanya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah itu adalah 2 tahun 3 bulan 9 hari. 2 tahun 3 bulan 9 hari. Dan Sayyidina Abu Bakar ini satu-satunya khalifah yang wafat karena sakit. Toktil ketiga yang lainnya wafat karena dibunuh. Nah, ini menjadi problem. Peninggal Nabi Muhammad itu begitu. Jadi kalau organisasi NU sepeninggal Kiai Hasyim Asy'ari perang itu ya wajar. Memang begitu Nabi Muhammad wafat, wah, goncang, sempat goncang. Pada akhirnya muncul, tapi pada di situ tersimpan hikmatullah yang agung. Apalagi pada masanya Sayyidina Ali itu, perang saudara itu. Ya. Maqula satu sirati Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana sejarah singkatnya atau kesimpulan singkat dari perjalanan Umar bin Khattab. Kana ahsanan nasi siratan wa adlan. Kana ana sapa Umar ahsanan nasi iku bagus-baguse menungso. Siratan apa ne tindak lakune wa adlan dan adile. Sayyidina Umar itu dikenal sebagai orang yang paling baik dan paling adil. Sayyidina Umar itu terkenal tegas. Sayyidina Umar itu adalah termasuk deretan terdepan orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar. Nah, Umar nanti mateni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk musuh. Lalu kemudian Rasulullah kan berdoa, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan masuknya Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Jadi ternyata Umar bin Khattab yang masa-masa itu ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi karena tenanan bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah, sekarang makamnya pun di sisi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita itu ngenyek orang, yang orang itu buruk, kita masih belum tahu dia itu nanti akhir hayatnya seperti apa. Sayyidina Umar itu kurang membenci apa. Tapi sekarang mari kita lihat di mana kuburan Sayyidina Umar, di samping Rasulullah SAW. Saking mulianya, padahal dia itu termasuk orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Wa huwa awwalu man summiya bi amiril mukminin. Utawi Umar iku kawitane wong kang diarani sapa man bi amiril mukminin kelawan amirul mukminin. Beliau digelari Amirul Mukminin. Sayyidina Umar itu punya hobi, punya kebiasaan kalau malam hari itu apa? Blusukan. Jadi tradisi blusukan itu di zaman Jokowi. Jadi sejak Sayyidina Umar itu sono blusukan. Jadi kita tidak usah kaget lah, tradisi blusukan itu sudah diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab.
Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau malam itu suka keliling beliau itu. Dan kalau keliling blusukan itu enggak ketok Sayyidina Umar karena beliau itu selalu menyamar. Sayyidina Umar itu pernah suatu malam itu keliling. Diantarkan oleh pengawalnya. Keliling berdua malam hari. Sukanya keliling. Terus tiba di sebuah rumah terdengar dari rumah itu ada anak kecil yang menangis. Kemudian karena Sayyidina Umar kepingin tahu, ditotok pintu itu. Ternyata dibukakan oleh ibunya. Siapa Anda? Maaf Bu. Loh, saya berapa kali sih ngomong dulu? Mesenang pamit arep wangsul mau. Ibu pembahasnya sakit. Ya kita doakan moga lekas sembuh. Wasilah kita bertawasul, wasilah Mas Zainal ngaji. Muka-muka baik waras lah gitu. Jadi bertawasul itu kan intinya kita membawa sesuatu yang dicintai Allah di dalam doa kita. Membawa sesuatu yang dicintai ya penting saya tidak Umar. Misalnya bacaan Al-Quran itu kan dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah. Maka kita doa dengan Al-Quran itu. Ya Allah, dengan berkat bacaan surat Yasin saya, maka tolong kabulkan ya Allah supaya tahun ini saya segera titik-titik. Sisim dewe titik-titik itu. Kita berdoa dengan menyebut ya Allah dengan keutamaan surat Yasin ini. Nah itu loh, itu jenenge tawasul. Nah membawa sesuatu yang dicintai Allah itu tidak hanya bacaan Al-Quran kok. Ya Allah, dengan berkat kesolehan dan karomah dari waliullah Mbah Hamid Pasuruan kayak itu Bubuk Selosari Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu cepat memang. Jadi awakmu nak gak iso tunggu basa Arab Allah mataqabbal wa ausil wa tawabba makorona itu. Jadi biasanya lah awakmu tak ajak ziarah itu kan mari donga aku menang dulu. Iku awakmu kok aja menang donga. Gitu. Doanya itu ya begitu tadi. Dalam hati ya Allah dengan berkat bacaan surat Yasin, tahlil, sholawat dan berkat karomah dan kesolehan dari walimu ini siapa jenenge Sunan Giri misalnya. Aku memohon kepadamu ya Allah titik-titik simbol dan 456 itu. Tunggu dalam hati. Karena tunggu dengan bahasa yang kamu paham itu lebih mantap daripada gawon. Surat Yasinmu gawon, sholawatmu gawon, karomahnya wali gawon. Nah itu cepat ngijaga itu. Cepat ngijaga. Termasuk ini Allah berkat taklim, khataman apa itu ya? Kitab Aqidatul Islamiyah ini Allah mugi-mugi panjenengan paring kula rezeki sing lancar, rezeki sing barokah dan seterusnya. Ngono carane donga karo tawasul. Enggak terus loh. Jadi Sayyidina Umar itu punya kebiasaan belusukan. Nah, suatu malam ketika mendengar dari sebuah rumah itu ada anak kecil yang nangis, Sayyidina Umar waktu itu ngetok pintunya. Siapa Anda? Saya adalah musafir. Mohon saya diizinkan untuk istirahat di sini barang sebentar karena di luar sangat dingin sekali. Oh silahkan tuan, kata ibu itu. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk dihidangkan. Oh saya tidak perlu itu. Akhirnya masuk Sayyidina Umar dengan ajudannya. Nyamar, nggak ngerti si ibu ini. Kalau itu adalah presiden. Begitu dilihat anaknya nangis di situ, ibunya waktu itu masak. Ditakok, "Bu, masak nopo? Kok anaknya nangis?" Anaknya nangis karena keluwen waktu itu ceritanya itu. Terus kemudian ditanya, "Bu, anaknya kelaparan itu. Kapan matangnya itu Pak? Kok ibu kelihatan masak dari tadi nggak matang-matang?" "Iya memang Pak, saya memang masak nggak matang-matang dan tidak akan pernah matang masakan saya." Kaget saya bilang, "Lo apa sih dimasak kok usah nggak matang-matang?" Begitu dibuka ternyata masak matu. Ya Allah Bu, kenapa panjenengan kok iso masak badun? Kenapa?
saya tidak punya apa-apa untuk makan. Loh kok bisa ibu sampai begitu? Tidak punyanya makan itu bagaimana kehidupannya selama di sini? Ini semua pokoknya gara-gara Umar. Kaget. Ajudan itu kaget. Gak ngerti lah isi diomong Umar. Loh kok bisa gara-gara Umar gimana? Umar itu presiden rentos. Dulu rakyat kayak gini ya ora ngerti. Presiden senengane ngurusi dhewe tok, wetenge dhewe tok. Gak tahu ngerti rakyatnya susah kok ngene enggak diuripi, jarene Amirul Mukmin dan seterusnya dan seterusnya. Iku adudane gemet. Akhirnya iku mau pamit metu, langsung Sayyidina Umar itu menuju ke gudang lumbung gandum yang persediaan kota itu memang ada di sana. Jupuk gandum, jupuk daging, jupuk bahan makanan dipikul dewe, dipanggul dewe, kemudian kembali lagi ke rumah ibu itu dimasak oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai matang, sampai dihidangkan, sampai anaknya warak, sampai anaknya turu. Baru kemudian ketika ditanya oleh ibu itu si ajudannya tadi yang mengatakan bahwa itu tadi itu adalah orang yang kamu mbok ilak-ilak memang. Siapa namanya? Ya itu mau Sayyidina Umar. Sing nyamar itu jadi tradisi belusukan itu dari zaman Jokowi. Sayyidina Umar udah ngajari. Bahkan Sayyidina Umar itu sangat nguping di rumah-rumah itu apa yang dibicarakan. Anaknya Sayyidina Umar itu kan dinikahkan dengan seorang perempuan penjual susu kambing. Kenapa? Karena suatu malam ketika Sayyidina Umar belusukan, Sayyidina Umar itu mendengar dari sebuah rumah percakapan antara ibu dan anak. Si ibu itu ngomongin dengan anaknya, "Waduh, Dok, gimana kalau susu kambing ini kita campur saja dengan air supaya susunya banyak, kita jual bisa agak lebih murah sehingga orang-orang banyak yang beli. Karena semua orang di sini satu kampung penjual kambing semua nyampur susunya dengan air. Kalau kita terus begini kita nggak laku karena kita terlalu mahal." Perempuan itu ngomong, "Jangan bro, itu tidak boleh." Alah nggak ngerti ya lo, kan sepupu ngerti. Terus apa mana gini? Kita kalau seperti ini terus sampai kapan kita nggak bisa dapat untung. Si anak perempuan itu terus tetap kokoh, tidak itu sekalipun tidak ada yang melihat, tetapi Allah. Lo karena ngono gitu, nggak ngerti bahwa pembicaraan si ibu dan anak di malam hari itu, berarti jam 11, jam setengah malam itu dikuping karo Sayyidina Umar. Besoknya itu langsung putranya itu dilamar si perempuan itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk dinikahkan dengan putra. Apa kemudian perlu nguping hanya untuk ngelamar? Ya enggak, ya itu hanya salah satu contoh dari sifat Sayyidina Umar bin Khattab. Wa huwa wadi'ut tarikhil hijriyah, utawi Umar iku kang nyelehake tarikhil hijriyah sejarah kang bangsa hijriyah. Jadi tahun hijriyah itu mulai diberlakukan pada masa Sayyidina Umar. Wa awwalu man hafadha lan kawitane kang ngreksa sapa man ala dini ing atase agama. Wa habahu jami'un nasi lan wedi ing Umar sapa sakabehane manungsa. Semua orang itu takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena Sayyidina Umar bin Khattab itu wibawanya besar sekali. Nangane salah siji carane ngusir makhluk halus, membentengi rumah dari makhluk halus, iku nulis di atas pintu tulisan namanya Sayyidina Umar, tulis Umar Al-Faruq tempel di atas pintu. Karena diceritakan bahwa setan itu takut dengan bayang-bayangnya Umar. Ambil ayang-ayang itu setan itu di ayang-ayang Sayyidina Umar. Pokoknya kalau Sayyidina Umar mesti setan itu nyimpang, cari jalan yang lain. Wes mending jalan dia timbang kepedok wong iki. Sehingga kemudian dalam kitab-kitab ilmu hikmah dikatakan cara ngusir jin ke omah-omah itu salah siji nulis tulisan Umar Al-Faruq, terus di kertas atau di kaca begitu ditaruh di atas pintu. Wedi sebabnya, wedi memang setan wedi. Tergantung sing nulis. Karena asline sawakmu ngono ya apa.
Hatta muluku Faris, sehingga raja-raja Paris sampai raja-raja Persia. Waqad tamma ala yadihi fathul Iraq, dan di tangannya sempurna ala yadihi fathul Iraq, meluaskan Islam sampai ke tanah Irak, wasyam wa ghairihima, dan selainnya. Waqad qatalahu Abu Lu'lu' al-Majusi, lan teman-teman matani yang Umar sapa Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan Sayyidina Umar bin Khattab itu dibunuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Jadi yang membunuh Sayyidina Umar itu namanya Abu Lu'lu'ah. Anaknya Abu Lu'lu'ah namanya Lu'lu'ah, ngono lho. Abu Lu'lu'ah itu artinya kan bapaknya Lu'lu'ah. Dia anaknya Lu'lu'ah. Wa huwa yusalli al-fajr fil masjid. Saat itu ketika dibunuh itu Sayyidina Umar sedang melaksanakan sholat subuh di masjid. Jadi ketika beliau itu sholat di masjid, beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah dengan pisau yang ujungnya sudah diberi racun. Ditusuk itu sampai tembus, beliau sudah di belakang ke depan ini sampai tembus. Beliau bertahan kurang lebih 3 hari sampai kemudian akhirnya berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana umruhu salatan wa sittina sanatan, lan ono apa umure Umar iku 3 lan 60 apane tahun, 63 tahun. Wa dufina bil Madinah, dan dimakamkan di Madinah, di jiwar Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mudda khilafati lan mangsane dadine Khalifah Umar asyru sinina iku 10 tahun, wa sittatu asyurin lan 6 bulan, illa yaumaini angin 2 dina, wa huwa tsanil khulafa'ir rasyidin, utawi Umar iku kaping pindho khulafa'ur rasyidin. Beliau memimpin selama 10 tahun dan 9 bulan kurang 2 hari. 10 tahun 9 bulan kurang 2 hari. Ya, oh ya, sittatu asyurin 6 bulan illa yaumin. 6 bulan. Lanjut orang tua. Ma khulasatu sirati Utsman radhiyallahu an. Bagaimana kesimpulan dari sejarahnya Sayyidina Utsman bin Affan? Huwa thalitsul khulafa. Sayyidina Utsman itu khalifah ke-3. Wa zuwija bil bait bi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu menikahi wa zuwija bi ibnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menikahi anaknya Rasulullah 2. Makanya dijuluki apa? Sayyidina Utsman dijuluki apa? Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Kenapa dijuluki pemilik 2 cahaya? Karena beliau memiliki 2 cahaya. Apa 2 cahaya itu? Anaknya Rasulullah. Sayyidina Utsman itu menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah wa Ummi Kultumin, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kultum. Sehingga beliau dijuluki Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Kalau Mas Hajib pemilik 4 cahaya nanti. Loh. Lebih baik mana? 4 cahaya oblek atau 1 cahaya rembulan? Karena ada syafaqatin anu sapa Utsman iku anduweni welas, warafatin lan asih bir ra'iyati kelawan rakyat. Sangat welas asih Sayyidina Utsman itu. Waqad badala teman-teman nyarahake sapa Utsman amwalahu ing pira-pira bandane Utsman takyidil Islam ing dalam nguatake Islam. Sayyidina Utsman itu betul-betul menyedekahkan hartanya untuk perjuangan Islam. Wa ma'unatil mujahid, lan nulungi wong kang perang. Wa fi muddatin, lan ing dalam mangsane Utsman intahat sultanatul Fursi, tutuk apa kerajaan Persia. At-taniyatu kang kaping pindho.
Wa sholal Islamu ila hududil Hindi syarqan. Lan tumeka apa agama Islam marang batas-batasé negara India sampai India. Zamannya Sayyidina Utsman itu Islam diperluas. Syarqan ing dalam ngetane. Wa ilal muhaitil intolati lan marang ngeliputi laut Atlantik ghorban ing dalam mulone. Wa fi akhir hayatihi dan di akhir hidupnya asala shikokun hasil apa pasulayan bainal ummati antarane umat al arabiyah fasaruhu maka ngepung sapa umat fidarihi ing dalam omai Utsman wa qataluhu lan mateni sapa umat Utsman. Terjadi huru-hara memang di zamannya Sayyidina Utsman itu, sampai kemudian Sayyidina Utsman pada akhirnya wafat dibunuh oleh dua orang yang sampai sekarang tidak diketahui. Wa huwa yaqra'ul Qur'an, dan beliau itu dibunuh ketika membaca Al-Qur'an. Jadi waktu beliau ngaji, beliau itu dibunuh oleh dua orang yang sampai sekarang dua orang itu tidak diketahui. Coba ngaku sih salah satu di antara, jangan-jangan di sini yang bunuh. Dua orang, ada sampai sekarang tidak diketahui. Itu menjadi misteri. Sayyidina Utsman itu diisukan, digosipkan itu banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik selama masa pemerintahan. Isunya begitu, tapi kita berlindung dari berkeyakinan bahwa Sayyidina Utsman itu memiliki hal begitu. Banyak diceritakan bahwa Sayyidina Utsman itu termasuk memberi jabatan kepada keluarganya. Kemudian memang banyak timbul fitnah, sehingga waktu itu dikepung rumahnya Sayyidina Utsman oleh rakyatnya dan dibunuh oleh dua orang yang sampai sekarang tidak diketahui siapa yang itu. Sana tatalatin wa daratin hijriah ing dalam tahun 3 lan 30 apane tahun hijriah tahun 33 hijriah. Wa umruhu itnatani wa samanuna sanatan. Utawi umure Utsman iku 2 lan 8 wulan apane tahun. 2 lan 8 wulan. Wa umruhu lan utawi umur Utsman itnatani iku 2 wa tamanuna lan 82 sanatan apane tahun. Wa dufina bil Baqi, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Wa muddatu utawi mangsane khilafatihi dadine khalifah Utsman 13 iku 13 sanatan apane tahun illat nai asyara yauman angin 12 terakhir. Cepat. Ma'qula satu sirati Ali bin Abi Thalib. Apa kesimpulan dari sejarahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Wa rabi'ul khulafa, beliau adalah khalifah keempat. Wa zaujatu Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menikah dengan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sujaan ana sapa Ali iku kendel, fasihan tur fasih. Hadara jami'al ghazawati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nekani sapa Ali ing sekabehe peperangan sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ghazwat Tabuk, kecuali perang Tabuk. Sayyidina Ali itu diceritakan terus ikut peperangan kecuali yang namanya perang Tabuk. Wa wafatihu Khaybar, dan beliau itu pembuka Khaybar. Hasalat fi khilafati fitanu farraqatil muslimin, hasil ing dalam kekhilafane Ali apa pira-pira fitnah kang nisake ing wong-wong Islam. Hatta taharaba huwa wa Muawiyah fi waqa'i asyruha, sampai akhirnya perang karena terjadi fitnah di zamannya Sayyidina Ali itu dengan Muawiyah, sehingga akhirnya muncul Syiah, Khawarij. Itu loh, belajar teologi dulu. Walam yadfar lan ora mekoleh ahaduma bil akhar, sapa salah sijine Ali lan Muawiyah kelawan menawi hatta dhaharatil Khawarij faqataluhu, sampai kemudian keluar dari Khawarij itu dan membunuh keduanya, yaitu jadi biyen ku Sayyidina Ali perang ambek Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika peperangan itu pada akhirnya ada kubu yang kubu yang tetap setia sama Sayyidina Ali, ada kubu yang tidak setia dengan Sayyidina Ali. Yang tetap setia sama Sayyidina Ali sekarang disebut aliran Syiah.
yang tidak setuju dengan Sayyidina Ali atas peperangan dengan Muawiyah itu kemudian menjadi aliran Khawarij. Orang Khawarij itu sangat membenci Sayyidina Ali sampai akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij dan Muawiyah ini dibunuh pisan. Saking jembek ya. Gara-gara wong loro iki pokoke sing garai ada perpecahan. Radhiyallahu anhu ghadran bi Masjidil Kufah karena nyolat lan nyalai janji ana ing Masjid Kufah sanata ing dalam tahun arba'ina hijriyah 40 hijriyah wa amruhu 160 utawi umure Ali iku 3 lan swita 63 tahun. Jadi umure 63 semua kecuali Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman umure 82. Abu Bakar, Umar, Ali itu umurnya 63 tahun. Rasulullah juga 63. Wa muddatu khilafati arba'u sinina wa tis'atu asyhurin. Dan lamanya memimpin menjadi khalifah itu adalah arba'u sinina 40 tahun wa tis'atu asyhurin lan 9 bulan wa tamaniyatu ayyamin lan 8 dina. Lamanya beliau memimpin adalah selama 4 tahun ya. 4 tahun 9 bulan dan 8. Alhamdulillah. Tamat biidznillah. Jadi khalifah-khalifah itu kalau Anda membaca sejarah itu panjang sekali. Terutama zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu banyak terjadi peperangan, perang saudara. Banyak terjadi perang saudara. Sayyidina Ali terkenal cerdas sekali sehingga dijuluki Babul Ilmi. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku iki kotane ilmu dari Kanjeng Nabi wa Aliyun babuha, sementara Sayyidina Ali itu adalah pintunya. Sayyidina Utsman terkenal sebagai orang yang lembut dan pemalu. Saking pemalunya kalau mandi itu tak pernah dibuka aurat, itu tetap pakai tutup. Gak kayak awakmu. Masih ke atus di kamar itu. Sayyidina Utsman itu malu pada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Saking malunya sangat. Kalau Sayyidina Umar terkenal sebagai orang yang tegas. Keras. Karena beliau dulu dijuluki singa padang pasir. Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar orang paling bijaksana. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Dermawan, paling dekat itu kan. Dan Khalifah Abu Bakar itu memang bersahabat dengan Rasulullah sejak dulu. Sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, itu memang sahabat dekat Abu Bakar As-Siddiq, dan setia sekali Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Kita perlu membaca sejarah-sejarah begitu supaya kita bisa mengambil istilah dari mereka semuanya. Ya apa sejarah orang-orang terdahulu. Jangan sampai kita itu lebih hafal sejarah-sejarahnya orang lain daripada sejarahnya orang-orang yang seharusnya memang perlu kita ketahui kepada. Paling tidak kalau memang awak itu goblok, gak iso namanya, gak iso dan ini wis tuwek, mobil, anak impen itu sampai. Malah kecil harus kita didik, ya apa caranya kenal. Jangan sampai mereka lebih mengidolakan Spiderman, Batman, Wonder Woman, Wonder Woman, Catwoman, daripada mengidolakan Sinterklas. Kalau malam Natal bawa, aduh, diganti. Ada Sayyidina Umar malam-malam juga membawa karung isi gandum di punggungnya itu. Ini diceritani Sinterklas apa ini? Mahabharata itu bagus, filosofinya bagus. Kalau yang paham filosofi, ada waktu-waktu nggak paham. Gue ganteng-ganteng, apa ekar-ekar,